Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Semoga yang hadir ini insyaallah senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita bersyukur tepat hari Kamis dan bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah. Artinya tidak berapa lama lagi kita akan bertemu dengan Sayyidus Syuhur, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, Syahrul Ramadan. InsyaAllah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Mari kita berebut amal sebanyak-banyaknya, punya persiapan yang sematang-matangnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dari kapan kita mulai untuk menyambut bulan Ramadan itu? Menurut Syekh Muhammad Ayyub rahimahumullah, beliau mengatakan persiapan menyambut Ramadan itu sudah kita mulai sejak bulan Rajab, setidak-tidaknya pada bulan Rajab. Inilah yang akan saya sampaikan, persiapan kita menyambut Ramadan di bulan Rajab ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum itu ada informasi yang kita terima dari berbagai macam media sosial, dan ini viralnya berlaku setiap tahun. Ada saja berita itu diulang-ulang, dan kemudian berita itu dibantah-bantah lagi, besok keluar lagi, di-share lagi, nanti bulan Sya'ban datang keluar lagi, nanti nisfu Sya'ban datang keluar lagi. Dari mana sumbernya tidak jelas. Salah satu di antara berita yang sampai ke kita, termasuk saya dapat berita itu tentang keutamaan bulan Rajab dan amal-amal di dalamnya. Bapak Ibu mungkin pernah sampai Bapak Ibu membaca contoh, siapa yang berpuasa di bulan Rajab 3 hari berturut-turut akan mendapatkan pahala 700 tahun. Pernah dengar enggak Bapak Ibu? 700 tahun beribadah dengan puasa 3 hari di bulan Rajab. Siapa yang berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, maka tertutup pintu neraka bagi dia dan terbuka lebar-lebar pintu surga. Siapa yang berpuasa beberapa hari di bulan Rajab saja, dia mendapatkan pahala sekian puluh tahun. Dan lebih dahsyatnya Bapak Ibu, siapa yang mengingatkan saudaranya, siapa yang mengingatkan saudaranya dengan mengeser. Mengeser itu kan mengingat-ingatkan, beritahu, besok Rajab puasa ya. Memberitahu itu pahalanya
seperti ibadah 80 tahun. Masya Allah. Enak betul lah jadi orang. Nyampaikan berita dapat pahala 80 tahun. Nah, ini namanya berita-berita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau bahasa kerennya hoax atau hoak, berita palsu. Kalau Bapak dapat berita itu jangan di-share. Siapa yang menge-share ke WA group, ke Instagram, ke Facebook, Bapak nanti, Ibu nanti diminta pertanggungjawaban kepada Allah karena mendustakan berita. Kalau ada yang mengatakan itu hadis, diancam oleh Rasulullah, man kadzdzaba muta'ammidan alayya. Siapa yang menyampaikan berita yang bukan dari aku, kata Rasul, tunggulah tempatnya finnar, tempatnya di dalam neraka. Tidak mungkin. Masa puasa saja 3 hari bisa 700 tahun. Kalau itu terjadi, ngapain ada Ramadan? Dah selesai dah. 700 tahun beribadah. Sedangkan Ramadan itu saja Bapak Ibu dijelaskan oleh Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keutamaan Ramadan itu karena turunnya Al-Quran. Kenapa Ramadan itu mulia? Karena ada Al-Quran turun. Kapan Al-Quran turun itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu penuh berkah turun Al-Quran. Apa keutamaannya? Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Dia mendapatkan amal ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama beribadah? 82 tahun. Ini puasa Rajab dapat 700 tahun. Luar biasa. Tidak ada dalilnya. Jangan di-share. Ini berita, saya meluruskan. Kalau masih ada yang dapat berita seperti itu, jangan di-share. Dibuang saja. Karena itu membodohi masyarakat. Karena itu membodohi umat. Dan itu tidak benar. Lalu apa persiapan kita menyambut Ramadan? 1, kata Imam Ayyub adalah yang pertama puasa. Aksirus saum, perbanyak puasa. Puasa tetap karena Nabi berpuasa di bulan Rajab. Nabi itu malah menyuruh kita dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata Ibnu Abbas, Rasul menyarankan kepada kita berpuasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan mulia, arba'atun hurum, 4 bulan haram. Ada namanya Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rajab termasuk bulan haram. Nabi berpuasa. Tetapi berpuasanya Nabi bukan karena pahala yang seperti tadi. Ya puasa sunat saja. Puasa sunat ditambah dengan Senin Kamis, dikuatkan dengan Yaumil Bid, 13, 14, 15 setiap bulannya termasuk bulan Rajab. Untuk apa kita puasa? Latihan. Karena kita akan berperang. Bapak Ibu ingat, kita akan berperang. Bukan tentara saja perang. Kata Nabi, perang yang paling berat itu adalah jihadun nafsu. Perang melawan diri kita. Kapan? Nanti 1 bulan penuh. Musuh kita berat. Musuh kita amat berat. Kalau musuh lawan kita nampak, ada orang depan kita pakai senjata, kata Nabi, itu disebut dengan jihadus saghir. Itu perang kecil. Kenapa? Musuh nampak. Bisa lari, bisa sembunyi, bisa lawan. Tapi kalau musuhnya tak nampak, ada dalam diri kita, jihadun nafsu, nak kemana kita? Maka karena itu, latihan kita dari sekarang angkat senjata. Latihan kita bersembunyi. Latihan kita lompat manjat. Latihan kita berenang. Melawan diri kita, yaitu hawa nafsu. Salah satu adalah berpuasa. Banyak puasa di bulan Rajab. Puasa-puasa sunat. Allah berikan pahala, terserah Allah. Jadi bukan ada ganjaran sampai yang 700 tahun demikian. Terserah Allah. Penting Nabi menyuruh kita berpuasa.
Yang kedua, banyak-banyak kita melakukan muhasabah. Muhasabah itu apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisap-hisap diri amal-amal kita setahun belakangan ini, ngapain kita? Beberapa bulan ini apa yang sudah kita buat? Beberapa tahun ini apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana solat kita? Sudah benar tak? Bacaannya sudah paham tak? Bagaimana baca Quran kita? Sudah betul atau tidak? Bagaimana amal-amal kita yang lain? Hisap diri. Karena nanti datang bulan Ramadan, kita sudah banyak bawa bekal. Bahkan Rasul mengatakan, orang yang suka menghisap-hisap diri, menghitung-hitung amal, itu lebih baik daripada solat sunat. Banyak kita bermuhasabah. Saya kadang-kadang Bapak Ibu ketika membimbing jamaah pergi umroh, bukan hanya pergi ke Masjid Nabawi, ke Raudhah balik, nengok Baqi balik, lalu sampai Masjid Haram, ibadah tawaf balik. Tidak. Saya suruh jamaah saya duduk di Masjid Nabawi itu. Duduk. Bapak Ibu duduk baik-baik. Duduk menung. Renungkan. Sekarang Bapak Ibu di mana? Tuh dari Indonesia ke sini. Ngapain ke sini? Kita tahu sedang duduk di mana? Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi punya siapa? Bisa jadi Bapak Ibu tempat Bapak Ibu duduk sekarang ini pernah Nabi duduk. Bisa jadi Bapak Ibu solat di sini pernah Nabi solat di sini. Bisa jadi Bapak Ibu sedang beribadah berzikir, Nabi pernah berzikir di sini. Sekarang kita sedang dekat dengan Nabi. Di situ mulai nangis kita. Nangis, barulah masuk ibadah tu ke hati. Kalau solat balik, maka jangan heran pulang dari Mekah, dari Madinah, kelakuan begitu-gitu aja. Kan sampai ke hati, tak pernah bermuhasabah. Maka Rajab ini gunakan untuk bermuhasabah. Yang terakhir, yang keempat adalah kita perbanyak. Yang ketiga, kita perbanyak bersedekah. Sedekah, bersedekah. Itu persiapan kita nanti di bulan Ramadan. Tengoklah, anjuran bersedekah kuat. Fastabiqul khairat. Mari kita bersedekah. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Maka banyak orang bersedekah. Sebelum sampai ke situ, latihan sekarang. Supaya nanti tak berat bersedekah. Dan ingat, amalan yang paling sedikit kita lakukan Bapak Ibu adalah sedekah. Amalan yang paling sedikit ada diri kita sedekah. Saya yakin Bapak Ibu tak pernah berhenti solat. Setiap hari, setiap saat. Kita mungkin juga tak pernah berhenti baca Quran setiap hari. Tak pernah juga kita berhenti berzikir. Tapi mungkin kita pernah berhenti bersedekah. Jangan heran ketika Allah menerangkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika datang sakaratul maut, merintih jasad dan roh kita, mohon kepada Allah, duhai Allah, jangan kau cabut nyawaku dulu. Semua kita akan mengalami itu. Semua kita pasti akan mengalami sakratul maut. Dan Allah terangkan orang yang sedang sakratul maut itu meminta pada Allah, tunda kematianku duhai Allah, tunda kematianku, beri aku waktu walaupun sesaat. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku mau bersedekah. Ternyata hampir mati kita Bapak Ibu, tinggal satu amal. Belum banyak bersedekah, kurang bersedekah, sedikit sedekah kita. Perbanyak bersedekah. InsyaAllah di bulan Rajab ini Allah bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, dan kita nanti dipanggil oleh Allah dan kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, kesini. Kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan engkau berpuasa supaya kau sampai pada tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, supaya aku naikkan derajatmu paling mulia karena kau bertakwa kepadaku. InsyaAllah kita semua persiapkan diri sematang-matangnya di bulan Rajab, Sya'ban masuk Ramadan InsyaAllah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.